Sudah siap untuk menggunakan Story Journey? Ayo kita mulai dengan register dulu ya. Oh ya, jika kalian menggunakan register dengan email sendiri atau sudah memiliki email yang terdaftar, kalian bisa skip bagian ini ya. Pada bagian ini kita akan mencoba register dengan menggunakan Google account dulu. Oke, metode pertama silahkan mendaftar menggunakan akun Google. Ini sangat mudah. Cukup klik tombol Daftar dengan Google di halaman registrasi Story Journey. Setelah mengklik tombol tersebut, kalian akan diminta memilih akun Google yang ingin kalian gunakan. Pilih akun, lalu ikuti petunjuk yang muncul untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Metode kedua adalah mendaftar menggunakan domain register. Jika kalian sudah memiliki akun, silakan langsung login. Tapi kalau belum memiliki akun, kalian bisa klik register. Lengkapi data, buat password, lalu klik tombol register. Kemudian kalian akan dibawa kembali ke halaman login. Sampai di sini, kalian hanya tinggal masukkan email yang sudah kalian daftarkan dan klik login. Aduh, kalau misalnya lupa password gimana ya? Tenang dong, di halaman login sudah kami sediakan lupa kata sandi atau forgot password yang bisa diklik. Masukkan alamat email yang kalian gunakan saat mendaftar, lalu klik tombol Reset My Password. Kami akan mengirimkan email berisi info untuk mengatur ulang kata sandi kalian. Nah ini dia, tampilan utama kalian jika sudah berhasil masuk ke dalam Story Journey ya. Sekian cara yang bisa kalian gunakan untuk register terlebih dahulu sebelum menggunakan Story Journey. Nah, sekarang saatnya kita mulai cara menggunakan Story Journey. Pertama, lihat ke layar bagian kiri dan klik tombol Script Generator untuk memulai. Di pojok kanan atas, kalian akan melihat tombol Generate with AI. Nah, di sini kalian bisa mengisi judul script, title, bahan atau informasi untuk cerita, learning material, arahan untuk pembuatan script, additional prompting. Jangan khawatir kalau bingung. Ini hanya contoh pengisian. Yang penting berikan arahan yang jelas di bagian additional prompting agar AI tahu apa yang harus dilakukan. Setelah selesai mengisi, klik tombol Generate with AI di bagian kanan bawah. AI mungkin akan bertanya beberapa hal yang masih kurang jelas dari prompting sebelumnya. Ini kesempatan kalian untuk memperjelas ide. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di layar dalam kotak yang disediakan. Jika tidak sengaja hanya menjawab satu dari dua pertanyaan, jangan khawatir, AI akan menanyakannya lagi. Cara lain untuk menjawab adalah dengan menggunakan tombol ungu Suggestions yang disediakan. Setelah AI mendapatkan semua jawaban yang diperlukan, skrip akan segera diproses. Jika sudah puas dengan hasilnya, klik tombol Proceed untuk lanjut ke tahap berikutnya. Kalian akan melihat ringkasan keseluruhan proyek, termasuk judul, bahan, prompting, karakter, dan skrip. Scroll ke bawah, dan kalian akan menemukan tombol Save and Create in Render Editor untuk melanjutkan ke tahap pembuatan video. Jika ingin berhenti di sini dan melanjutkan nanti, jangan lupa klik Save Script di kanan bawah agar progres tidak hilang. Nah, begitu mudah ya membuat skrip dengan bantuan AI di Story Journey. Kali ini kita akan menjelajahi fitur-fitur pengeditan di Story Journey, pengeditan project, karakter, dan suara. Ayo kita mulai. Kita mulai dulu dengan Project Edit, di mana kita bisa merubah judul, orientasi, dan kotak dialog. Setelah masuk di bagian render, kalian bisa klik Edit untuk melakukan perubahan. Di sini kalian bisa mengubah orientasi video landscape atau portrait. Berikut adalah contoh untuk hasil videonya. Keren ya? Jika kalian ingin menggunakan bahasa asing, silahkan untuk mencentang box. Dan kalau kalian mau menggunakan dialog box, kalian bisa klik Disabled Dialog Box. Di sini kalian bisa mengubah warna box dan pengaturan kotak dialog. Jika sudah, jangan lupa klik Save ya. Sekarang mari kita lihat pengeditan karakter. Scroll ke bagian Characters in this story. Di sini kalian akan melihat karakter-karakter yang diusulkan oleh AI. Ketika memilih karakter, kalian juga bisa mengganti nama karakter. Untuk mengganti karakter, arahkan kursor ke gambar karakter dan klik Change Avatar. Kemudian klik Save. Jika kalian ingin menghapus atau menambah karakter, gunakan tombol hapus atau tambah di sebelah nama karakter. Ingat untuk menyesuaikan naskah jika kalian mengubah jumlah karakter. Selanjutnya, mari kita atur suara karakter. Klik Select Character Voice di bawah setiap karakter. Kalian akan melihat berbagai pilihan suara dalam beberapa bahasa. Pilih suara yang cocok untuk setiap karakter. Pastikan untuk memilih jenis kelamin yang sesuai. F untuk perempuan, M untuk laki-laki. Kalian bisa mendengarkan preview suara sebelum memutuskan. Jangan lupa klik Save Changes setiap kali kalian melakukan perubahan ya. Sampai sini kalian sudah bisa memiliki kelengkapan karakter sebelum masuk ke pengaturan cerita. Sekarang kita akan membahas mengenai BGM atau background music. Di bagian kanan bawah karakter, kalian akan melihat sebuah tombol biru untuk BGM.
Tombol ini berfungsi untuk menambahkan latar musik ke dalam video kalian. Harus diingat, penggunaan latar musik ini bersifat opsional. Kalian bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan video kalian. Dalam menu BGM terdapat beberapa tab pilihan lagu. Kalian bisa menekan lagu yang kalian inginkan untuk digunakan sebagai latar musik. Kalian juga dapat mendengarkan preview dari lagu tersebut sebelum memutuskan untuk menggunakannya. Jika kalian tidak ingin menggunakan latar musik, kalian bisa menekan tombol Remove BGM untuk menghapusnya. Setelah menemukan lagu yang sesuai, jangan lupa untuk menekan tombol Save untuk menyimpan pilihan kalian. Sekian cara mengatur BGM di Story Journey. Selanjutnya kita akan membahas tentang fitur AI Auto Setup Sequence. Untuk mengatur semua slide sekaligus secara otomatis, kalian bisa menekan tombol biru bertuliskan AI Auto Setup Sequence. Setelah itu akan muncul dua pilihan, Quick dan Smart. Opsi Quick cocok jika kalian ingin mengatur slide dalam waktu singkat. Ini berguna ketika kalian memiliki batasan waktu, sedangkan opsi Smart akan memberikan pengaturan yang lebih mendalam dan akurat, namun membutuhkan waktu yang lebih lama. Perlu diingat, AI membutuhkan waktu untuk menyiapkan semua slide yang telah kalian buat. Harap bersabar selama proses ini berlangsung. Setelah AI selesai mengatur semua slide, jangan lupa untuk menekan tombol Save and Close untuk menyimpan hasil pengaturan. Sekian cara menggunakan fitur AI Auto Setup Sequence di Story Journey. Fitur ini sangat membantu untuk mengefisienkan waktu kalian dalam membuat video. Sekarang mari kita bahas tentang fitur Add Sequence. Di bawah bagian karakter, kalian akan melihat informasi mengenai sequence serta total slide yang telah kalian buat. Penting untuk diperhatikan bahwa setiap sequence akan menghasilkan satu video terpisah. Jadi pastikan kalian mengatur sequence sesuai dengan kebutuhan video kalian. Jika kalian ingin menambahkan sequence baru, kalian bisa menekan tombol Add New Sequence. Ini akan membantu kalian mengorganisir konten video kalian dengan lebih baik. Sebaliknya, jika kalian merasa ada sequence yang tidak diperlukan, kalian bisa menghapusnya dengan menekan tombol sampah yang tersedia di samping sequence tersebut. Fitur ini memberikan fleksibilitas dalam mengatur struktur video kalian. Kalian bisa menambah atau mengurangi sequence sesuai dengan kebutuhan konten yang ingin kalian sampaikan. Sekian penjelasan tentang fitur Add Sequence di Story Journey. Fitur ini memungkinkan kalian untuk mengatur video kalian menjadi beberapa bagian yang terorganisir dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas fitur yang sangat membantu untuk mengedit banyak slide sekaligus. Kalian bisa menggunakan Select All untuk mencentang semua slide yang ingin diedit, atau Deselect All jika ingin membatalkan centang. Setelah slide tercentang, akan muncul 3 tombol di bagian kanan nomor slide. Change Multiple Background untuk mengganti gambar latar belakang karakter. Change Multiple Infographic untuk menambahkan gambar di belakang karakter. Generate Multiple Audio untuk menghasilkan audio atau percakapan verbal tiap dialog. Saat menekan tombol Change Background, kalian bisa memilih Choose Background jika ingin mengunggah latar belakang sendiri. Namun, Story Journey juga menyediakan pilihan di tab Background Library jika kalian tidak ingin mengunggah. Jangan lupa tekan Save setelah memilih. Dengan menggunakan Select All, semua slide akan termodifikasi secara bersamaan. Seperti yang kalian lihat di layar, perubahan sudah diterapkan ke semua slide. Untuk mengubah posisi karakter dan gambar dalam frame, gunakan tombol Change Frame di bawah slide paling kiri. Ada beberapa pilihan Change Frame yang bisa kalian coba sekreatif mungkin. Tombol selanjutnya adalah Change Character. Ini digunakan untuk memilih peletakan karakter, kiri atau kanan, dan animasi mereka. Perlu diingat, karakter akan muncul setelah animasi terpilih. Pastikan untuk menyesuaikan dengan dialog masing-masing slide. Terakhir, ada tombol Change Infographics. Ini berguna untuk menambahkan gambar atau ilustrasi tambahan. Berbeda dengan latar belakang, caranya sama dengan mengubah background. Kalian bisa mengunggah atau menggunakan gambar yang sudah tersedia. Jika kalian ingin melihat preview dengan cepat, tekan tombol Generate Preview. Namun, penting untuk diingat bahwa fitur ini hanya berfungsi untuk melihat hasil karya secara umum. Karakternya sedang akan bergerak dalam preview ini. Jika kalian ingin melanjutkan proses editing, silakan kembali ke halaman atau tab browser sebelumnya. Sekarang, mari kita bahas tentang Generate Multiple Audio. Setelah menekan Select All, kalian akan melihat tombol ketiga, yaitu Generate Multiple Audio.
Saat ditekan, akan muncul daftar semua dialog lengkap dengan karakter dan pilihan suara masing-masing. Sangat penting untuk memeriksa secara menyeluruh sebelum menekan tombol Generate, pastikan tidak ada kesalahan kata atau pemilihan suara yang tidak sesuai. Perhatikan bahwa audio kredit kalian yang tertampil di kanan atas layar komputer akan berkurang sebanyak jumlah dialog yang di-generate. Setelah melakukan pengecekan terakhir, tekan tombol Generate. Kalian akan melihat 3 status berbeda: hijau, Done, proses generate selesai, biru, Generating, sedang dalam proses, biru muda, Ready. Belum diproses, masih dalam antrian. Bersabarlah selama proses ini berlangsung. Setelah selesai, scroll ke bawah untuk memastikan status semua dialog sudah done. Namun jika ada yang berwarna merah, itu menandakan error dan audio kredit kalian tidak akan berkurang untuk dialog tersebut. Setelah semua selesai, tekan tombol Close untuk kembali ke halaman editing. Setelah kalian selesai membuat konten di Story Journey, saatnya kita masuk ke tahap rendering. Di bagian kanan bawah layar, kalian akan menemukan tombol biru bertuliskan Save Changes. Pastikan kalian menekan tombol ini terlebih dahulu. Lalu akan muncul notifikasi di bagian atas layar yang memberitahukan bahwa perubahan telah berhasil disimpan. Selanjutnya, kita akan melakukan proses render to video. Rendering adalah proses di mana video kalian akan diolah oleh AI menjadi sebuah animasi yang dapat bergerak. Ketika kalian menekan tombol render to video, tulisannya akan berubah menjadi check out your queue. Tombol ini berfungsi untuk melihat status proses video yang sedang dirender. Setelah menekan tombol tersebut, kalian akan diarahkan ke halaman baru yang menampilkan daftar video yang sedang dalam proses rendering. Awalnya, status video akan tertulis queue, yang berarti video kalian sedang dalam antrian untuk diproses. Penting untuk diingat, kalian perlu merefresh browser secara berkala agar proses video terus berjalan. Status kemudian akan berubah menjadi processing, yang menandakan video kalian sedang dalam tahap pemrosesan. Dan akhirnya, ketika proses selesai, status akan berubah menjadi done. Ini menandakan bahwa video kalian sudah siap untuk diunduh. Sekian proses rendering di Story Journey. Dengan fitur ini, kalian dapat melihat hasil karya kalian dalam bentuk video animasi yang menarik. Jika memerlukan tambahan audio kredit, kalian bisa melakukan top up. Untuk mengecek sisa kredit, lihat di bagian kanan atas layar. Perlu diingat, jika kredit kalian 0, kalian tidak akan bisa melakukan generate dialog audio. Untuk melakukan top up, tekan tombol top up di bagian kiri halaman. Di halaman ini, pilihlah jenis akun sesuai dengan posisi kalian, educator atau general. Bagi educator, seperti guru, dosen, pelatih, dan lain-lain, gunakan akun organisasi masing-masing. Jika ingin menggunakan email pribadi, kami akan melakukan pengecekan manual, jadi mohon bersabar. Untuk pengguna umum, silakan pilih opsi general. Perhatikan bahwa ada perbedaan harga antara educator dan general di bagian special offer. Jangan lupa ikuti terus Instagram kami untuk info terbaru. Setelah memilih, kalian akan diarahkan ke formulir pembelian. Pastikan kalian sudah berlangganan terlebih dahulu jika belum. Kami akan memproses pesanan dalam 24 jam dan mengirimkan konfirmasi ke email yang terdaftar di akun Story Journey kalian. Setelah memesan, cek total biayanya dan transfer sesuai dengan jumlah yang tertera di total amount. Setelah menerima email konfirmasi, periksa kembali akun kalian. Jika ada kendala, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email yang tertera di pemberitahuan tersebut. Terima kasih telah menggunakan Story Journey. Bersama, mari kita melangkah beyond education, menciptakan revolusi dalam cara belajar dan mengajar. Selamat berkreasi dan teruslah berinovasi.